Xiao Yan kemudian datang ke Taman Lingpu sebelumnya, hanya tanah hitam yang paling dekat dengan gubuk yang direklamasi. Bahan obat utama untuk memurnikan pil Tianling Podu ditanam di sana. Sebanyak 10 bahan obat berbeda ditanam belum lama ini. Xiao Yan menanam benihnya saat ini. Xiao Yan datang ke Heitu untuk memeriksanya lalu kilauan muncul di matanya. Saya baru saja melihat semuanya pecah dari tanah dan cabang serta dedaunan tumbuh. Tidak banyak waktu berlalu dalam waktu sesingkat ini, Xiao Yan tidak menyangka akan tumbuh begitu cepat. Saya hanya berjongkok untuk memeriksanya. Belum cukup umur namun, di luar imajinasi Xiao Yan untuk bisa berkembang sedemikian rupa. Melihat Taman Lingpu di depanku, Xiao Yan mulai merasakan seperti apa keadaan pikiran yang mulia setelah dia berdiri di puncak dunia. Apakah Anda akhirnya cukup bosan untuk mengisi Zichen Void Spirit Tower? Dari lantai 1 hingga lantai 14 hari ini setiap lapisan mempunyai fungsi yang berbeda-beda. Mari kita bicara tentang aturannya, seharusnya itu akan terus dirilis sesuai dengan kekuatan Xiao Yan. Saya tidak tahu apakah ini merupakan pengaturan yang telah dibuat oleh Yang Mulia. Atau ketika dia bosan, dia akan memasukkannya ke dalam menara ini satu per satu. Yang tidak diharapkan Xiao Yan adalah itu, bahkan Taman Lingpu pun dipindahkan ke dalamnya. Biarkan Xiao Yan mengolah bahan obat sendiri, penguasa Istana Chen belum dibangkitkan. Masih ada waktu tambahan, tumbuh sangat cepat di sini, cukup tanam lebih banyak bahan obat untuk menyempurnakan pil Tianling Podu. Saya benar-benar bertemu Ning Yao hanya sarana untuk detoksifikasi, gumam Xiao Yan sambil berbicara. Dia masuk ke dalam gubuk mengambil cangkul hitam sambil memegangnya di tangan. Masih terasa berat saat ini, memasuki pagoda Zichen Suling hanyalah pemikiran Xiao Yan. Tapi untuk menggunakan cangkul ini kemudian dia akan menggunakan kekuatan Qi dan darah di tubuh fisiknya. Xiao Yan tidak menggunakan teknik pembentukan kehidupan, oleh karena itu, semua kekuatan Qi dan darah yang digunakan saat ini adalah milik dewa ini. Meski tidak sebagus klon dewa aslinya, namun kekuatan fisik Xiao Yan juga sangat kuat. Seni latihan fisik yang datang dari segala arah ditempa oleh Guntur di bawah amarah. 3 jenis hati Guntur ini meletakkan dasar yang sangat kuat bagi Xiao Yan sendiri. Selain itu, tubuh dewa ini menyatu dengan tubuh banyak atasan. Ketika jumlah semuanya disatukan, hanya dengan begitu Xiao Yan dapat menggunakan darah dewa asli untuk menempa tubuhnya. Biarkan saya mencapai kekuatan fisik sekuat dewa asli. Xiao Yan bukanlah dewa yang asli, namun di antara alisnya bersinar 3 segel bintang. Dewa asli bukan dari klan dewa yang asli sudah dibudidayakan menjadi segel bintang 3. Kalau klan Genshin masih ada, Xiao Yan pasti akan diburu oleh dewa aslinya. Setiap kali saya bertemu seseorang, saya tidak akan pernah melepaskannya. Ini juga merupakan warisan dari keluarga dewa asli dan tidak akan pernah bisa didapatkan oleh orang luar. Mereka memusuhi siapapun yang merampas ciptaan para dewa asli, kapanpun ditemukan bunuh mereka semua tanpa kecuali. Xiao Yan melambaikan cangkul hitam di tangannya dan menggali tanah hitam pekat. Tanah ini tidak lunak saat memegangnya dengan tangan. Anda dapat melihat bahwa mereka sangat berat seperti potongan baja. Anda bisa melihat tanaman obat tumbuh subur. Wajah Xiao Yan menunjukkan senyuman tanpa alasan yang jelas. Jangan katakan itu dulu, praktik langsung semacam ini senang rasanya dibesarkan sejak kecil. Lagi pula, aku tidak tahu kenapa, melihat bahan obat ini dia menguburnya di bawah tanah. Daun dan cabang pohon anggur tumbuh dari tanah, tapi hatiku lebih bersemangat dari yang kubayangkan kali ini. Xiao Yan menggali 20 lubang berturut-turut. Bahan obat yang berbeda dikuburkan. Masih banyak bahan obat utama untuk pemurnian pil Tianling Podu. Tapi saya punya beberapa bahan obat sekarang. Bahan obat utama saja tidak cukup, kalau 10 tanaman obat yang ditanam tadi bisa matang secepatnya. Lalu saya bisa menyempurnakan pil pemecah racun Tianling. Setelah menanam 20 tanaman obat lagi,
Xiao Yan menyeka keringat di dahinya melihat ke 10 tanaman obat yang memiliki cabang dan daun yang subur. Dia bergumam, kekuatan 5 elemen saja tidak cukup. Cahaya memiliki atribut api yang Anda masukkan ke dalamnya. Tumbuhan ini tidak bisa tumbuh dengan cepat. Anda harus menyerap lebih banyak energi dari atribut lain ke dalam taman spiritual. Sosok Old Zan muncul kembali meskipun dia tidak mengajari Xiao Yan sebanyak sebelumnya, tapi sekarang, saat Xiao Yan ragu, dia akan tetap keluar segera untuk membantu Xiao Yan mengatasi keraguannya. Terima kasih Tuan Zan atas bimbingan Anda. Xiao Yan sedikit menangkupkan tinjunya dan menangkupkan tangannya. Tidak peduli apa hubungannya sangat familiar, hanya mereka yang memperhatikan etika yang dapat memenangkan rasa saling menghormati. Tetapi saat mengekstraksi kekuatan 5 elemen, Anda tidak boleh menghirupnya secara langsung. Masih perlu untuk menghindari paparan menara ini, kamu juga harusnya tahu saat kekuatan menjadi semakin kuat tingkat kontak menjadi lebih tinggi terlebih lagi. Bepergian keliling dunia akan ada sisa di dalamnya dan lebih berhati-hati, Tuan Zan berkata perlahan. Xiao Yan sedikit mengangguk saat mendengar ini. Zan tua, saya ingin menanyakan sesuatu. Xiao Yan berhenti dan berkata ini tebakannya hanya Tuan Zan yang mungkin bisa menjawab keraguannya. Tuan Zan memandang Xiao Yan, dia tidak pernah menolak permintaan apapun dari Xiao Yan. Adapun masalahnya, selama perlu dikatakan bahwa Tuan Zan tidak akan menyembunyikan apapun dari Xiao Yan, apakah menara ini ada hubungannya dengan alam dewa kekacauan? Bahkan sekarang aku telah mencapai tingkat keabadian, namun rahasia pagoda Zichen Suling masih seperti koridor tanpa dasar. Xiao Yan tidak bisa melihat akhirnya sama sekali. Adapun kemampuan yang ada di menara ini dalam pandangan Xiao Yan sekarang kalau dipikir-pikir, itu hanya hadiah dari Yang Mulia. Pagoda Zichen Suling memiliki rahasia yang lebih besar, tentu ada juga efek yang tidak bisa ditebak oleh Xiao Yan. Sampai sekarang Tuan Zan tetap meminta Xiao Yan untuk selalu waspada untuk menghindari paparan. Itu bisa dilihat hal-hal yang berhubungan dengan menara ini harus didasarkan pada keabadian Tuhan, hanya saja Xiao Yan penasaran dengan asal-usulnya apakah seperti yang dia duga. Sepertinya Anda sudah melakukan kontak dengan bidang tindak lanjut, seperti yang Anda katakan menara ini memang berasal dari Chaos God Realm. Tuan Zan tidak tahu bahwa Xiao Yan telah pergi ke alam dewa kekacauan. Memang benar, seiring dengan bertambahnya kekuatan Xiao Yan, frekuensi kemunculan Zan Lao sudah sangat rendah. Alasan mengapa dia mengatakan ini mungkin karena dia tidak menyangka kekuatan Xiao Yan saat ini akan bersentuhan dengan alam dewa kekacauan. Apakah itu juga ada hubungannya dengan Raja? Xiao Yan terus bertanya. Ya, dan itulah yang kami takuti, jawab Tuan Zan. Xiao Yan segera teringat saat pertama kali dia memasuki alam dewa kekacauan. Menjadi salah satu dari ribuan tokoh biru, lalu Raja menjadi sangat marah, justru karena sepertinya aku sedang mencari sesuatu, marah karena saya tidak pernah menemukannya. Mungkinkah ini menaranya? Apakah pagoda jiwa Zicheng Su yang dicari Raja? Xiao Yan menarik napas dalam-dalam dan terus bertanya. Dia merasakan perasaan itu naga berkepala 3 dan bersayap 2 tubuh seperti baja, tapi penampilannya adalah hal kedua, terutama karena membuat jiwa Xiao Yan bergetar. Xiao Yan baru saja mengangkat kepalanya dan meliriknya, dia hampir musnah karenanya keberadaan di alam dewa kekacauan, tidak terbayangkan oleh Xiao Yan dan Raja ini. Bahkan lebih misterius lagi, atas pertanyaan Xiao Yan, Tuan Zan mata yang terakhir tidak mengelak sama sekali. Melihat Xiao Yan, dia sedikit mengangguk. Lalu dia menjawab dengan 2 kata, tepat.